Soal berikutnya. Pak Bondan bekerja di sebuah perusahaan dengan PKP sebesar 660 juta rupiah per tahun. Berdasarkan tarif pajak pasal 17, tentukan PPh terhutang Pak Bondan selama 1 tahun. Ingat, berdasarkan soal ini, data 660 juta rupiah adalah PKP. Maka, cara mencari nilai pajak yang harus dibayarkan adalah langsung mengalihkan PKP dengan tarif pajak. Tidak perlu lagi mengurangkan dengan PTKP. Sekedar mengingatkan, tarif pajak untuk wajib pajak perseorangan dalam pajak penghasilan adalah sebagai berikut. Jika PKP-nya senilai 0-50 juta, tarifnya 5%. Jika 50-250 juta, tarifnya 15%, dan seterusnya. Perlu diingat, dalam menghitung pajak, tarif ini akan dikenakan secara berlapis atau istilahnya kita menghitung secara diecer. Jadi, meskipun PKP-nya kita ketahui senilai 660 juta, kita tidak boleh langsung mengalihkan dengan angka 30%. Karena di tabel ada keterangan di atas 500 kali 30%. Tetapi cara menghitungnya akan saya jelaskan dalam diagram sebagai berikut. Kita buat garis bilangan antara angka 0 sampai 660 juta. Dari garis ini kita bagi menjadi beberapa bagian seperti pembagian pada tarif pajak penghasilan, yaitu yang pertama 0 sampai 50 juta. Kemudian 50 sampai 250 juta. Kemudian 250 sampai 500 juta. Dari bagian ini nanti kita tarik berapa angka yang akan kita operasikan dalam perhitungan. Yang pertama antara 0 sampai 50 juta. Tarifnya 5%. Berarti berapa yang kita kalikan? Nilainya ada di sini. 5% kali 50 juta. Kemudian antara 50 sampai 250 tarifnya 15%. Angka di sini antara 50 sampai 250 senilai 200 juta. Tolong diperhatikan, ini yang sering kali keliru. Jadi pengalinya 15 kali 200, bukan 250, karena yang kita hitung nilai antara 50 sampai 250. Berikutnya, antara 250 sampai 500 juta, tarifnya 25%. Angka yang muncul dalam perkaliannya adalah 250 juta. Kemudian yang terakhir, tarif antara 500 juta ke atas senilai 30%. 30% kita kalikan berapa di sini? Ya, antara 500 sampai 660 senilai 160 juta. Untuk lebih lengkapnya, kita simak tabel perhitungan sebagai berikut. Tadi 5% kita kalikan dengan 50 juta di sini. Kemudian 15% kita kalikan dengan 200 juta. Kemudian 25% kita kalikan dengan 250 juta. Dan 30% kita kalikan dengan
160 juta. Hasilnya adalah sebagai berikut. Yang pertama 2.500.000, 30 juta, 62.500.000, dan terakhir 48 juta. Dari data ini, kalau kita jumlah, angkanya 660 juta. Dan hasil penjumlahan pajaknya sebesar 143 juta rupiah. Jadi, dari soal di atas, nilai pajak yang dibayarkan oleh Pak Bondan selama 1 tahun adalah 143 juta. Terima kasih. Kita buat garis bilangan antara angka 0 sampai 660 juta. Dari garis ini kita bagi menjadi beberapa bagian seperti pembagian pada tarif pajak penghasilan, yaitu yang pertama 0 sampai 50 juta. Kemudian 50 sampai 250 juta. Kemudian 250 sampai 500 juta. Dari bagian ini nanti kita tarik berapa angka yang akan kita operasikan dalam perhitungan. Yang pertama antara 0 sampai 50 juta. Tarifnya 5%. Berarti berapa yang kita kalikan? Nilainya ada di sini. 5% kali 50 juta. Kemudian antara 50 sampai 250 tarifnya 15%. Angka di sini antara 50 sampai 250 senilai 200 juta. Tolong diperhatikan, ini yang sering kali keliru. Jadi pengalinya 15 kali 200, bukan 250, karena yang kita hitung nilai antara 50 sampai 250. Berikutnya, antara 250 sampai 500 juta tarifnya 25%. Angka yang muncul dalam perkaliannya adalah 250 juta. Kemudian yang terakhir, tarif antara 500 juta ke atas senilai 30%. 30% kita kalikan berapa di sini? Ya, antara 500 sampai 660 senilai 160 juta. Untuk lebih lengkapnya, kita simak tabel perhitungan sebagai berikut. Tadi 5% kita kalikan dengan 50 juta di sini. Kemudian 15% kita kalikan dengan 200 juta. Kemudian 25% kita kalikan dengan 250 juta. Dan 30% kita kalikan dengan 160 juta. Hasilnya adalah sebagai berikut. Yang pertama 2.500.000, 30 juta, 62.500.000, dan terakhir 48 juta. Dari data ini, kalau kita jumlah, angkanya 660 juta. Dan hasil penjumlahan pajaknya sebesar 143 juta rupiah. Jadi, dari soal di atas, nilai pajak yang dibayarkan oleh Pak Bondan selama 1 tahun adalah 143 juta. Terima kasih, selamat belajar, selamat mencoba.